مرحبا أهلا النوادي. Ada satu doa juga yang Nabi SAW sering meminta kepada Allah 4 hal. 4 hal ini kalau Allah berikan, waliyuhyannahu hayatan thayyibah, sungguh Allah telah berikan baginya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Apa itu 4 doa yang Nabi pintakan kepada Allah? Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Boleh kita tambahkan doa itu, pendek, tapi 4 hal ini jika Allah berikan, kita dapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Diterjemahkan oleh guru, di antara guru dari guru kami, Kiai Haj Saifuddin Amsir di Jakarta, Allah yarham ya. Ya guru secara tidak langsung, tapi dulu sering hadir majlis beliau, sering baca buku beliau. Kalau dulu majalah Al-Kisah itu ada di halaman khusus itu keterangan menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, itu keterangan dari beliau. Nah, beliau terjemahkan Allahumma agnini bil ilmi, ya Allah kayakan daku dengan ilmu. Berarti kekayaan itu juga bukan hanya harta, tapi ilmu juga itu kekayaan. Dalam riwayat Nabi katakan al-ilmu dhallatul mu'min, wa fi riwayah al-hikmah dhallatul mu'min. Ilmu atau hikmah itu adalah barang berharga milik orang beriman. Bahkan kekayaan ilmu jauh lebih baik daripada harta. Sayyidina Ali pernah mengatakan, dan ini termuat dalam kitab Nahjul Balaghah, ya Khumail, dia katakan kepada muridnya, ya Khumail, al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal, sebab ilmu menjaga dirimu dan kamu menjaga harta. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu hakim wal mal mahkumun alaih, ilmu adalah hakim sedangkan harta terdakwa. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al-mal tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta berkurang jika dibelanjakan, tapi ilmu jika dibelanjakan, artinya diajarkan, diinfakkan, dia akan bertambah. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Itu ucapannya Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Dengan syarat ilmunya diamalkan dan mengamalkan dengan ikhlas. Amalan-amalannya diamalkan dengan ikhlas. Ada ungkapan dari Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, beliau mengatakan, ta'allamu ma syi'tum minal ilmi, belajarlah semua ilmu sesuka kalian, silakan. Bahwa Allah tidak akan lan ya'jurakumullah bil ilmi hatta ta'malu, yang artinya silakan kalian belajar semua ilmu, silakan. Tapi Allah tidak akan memberikan pahala dengan ilmu yang kalian miliki terkecuali kalian telah mengamalkannya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal satu kegilaan. Apa maknanya ilmu tanpa amal gila? Ya tidak normal, tidak waras. Paham bab toharo, wudu begini, sholat begini,
dia tidak sholat. Itu gila. Punya kitab berbagai macam ilmu ada, kitab hadis ada, Al-Quran dipajang di rumah, paham lagi semua itu. Tapi ketika mengamalkan tidak ada, junun, tidak waras. Ngapain kamu belajar? Apa manfaatnya? Wal amal bila ilm la yakun, dan beramal tanpa ilmu la yakun, tidak bisa. Amal harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam Zubat dikatakan seluruh amal yang diamalkan tanpa dasar ilmu maka amalannya tertolak, tidak diterima. Saya ambil contoh, ada orang memang punya semangat dalam beragama tapi anti ilmu, gak mau belajar. Dia buat catatan tulisan doa masuk kamar mandi untuk mendidik anak-anaknya misalnya, tapi ditempel dalam kamar mandi. Tulisan doanya ditempel dalam kamar mandi. Doa masuk kamar mandi ada doa keluar kamar mandi. Ini niatnya baik, agar yang masuk kamar mandi jangan lupa doa, baca. Tapi ketika ini diletakkan dalam bab ilmu fikih, hukumnya haram. Karena sekalipun itu terjemahan, ada nama Allah di situ. Tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Begitu juga membaca, dilarang melafadzkan doa cebok. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farzi minal fawahish. Dia baca dengan sangat keras, haram. Itu doa bacanya dalam hati, karena posisinya berada di dalam kamar mandi. Kalau tidak pakai ilmu salah paham. Nabi punya cincin perak tulisan Muhammad Rasulullah, difungsikan sebagai stempel juga. Ketika ada surat distempel. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap kali mau masuk ke hammam atau ke toilet, cincin itu selalu beliau lepas. Suruh sahabat megang. Abdullah bin Mas'ud kadang diletakkan di satu tempat, baru beliau masuk. Kenapa? Karena di cincin beliau ada tulisan nama Allah dan juga ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh dibawa masuk. Jadi ilmu ini penting sekali. Semangat berbuat baik harus juga semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah yang paling tertinggi. Ibadah yang paling tertinggi. Ada juga pernah salah paham. Ini kejadian yang terjadi. Baca satu riwayat hadis bahwa kalau mimpi buruk, bangun meludah ke sisi kiri, istrinya posisi di kiri. Mungkin beli buku terjemahannya begitu, gak ada keterangan ulama di situ. Ternyata mimpi buruk malamnya itu suami baru habis baca buku langsung diamalkan. Mimpi buruk dia langsung ludah. Istrinya bangun ditampar, kurang ajar saya diludahkan. Dia bilang saya mengamalkan sunnah Nabi. Bagaimana sunnah? Nabi katakan kalau mimpi buruk meludah di sisi kiri. Datang ke ulama, coba tanya lagi, kayaknya salah kata istrinya. Masa disuruh ludah? Sudah besok ganti posisi saja. Jangan saya di posisi kiri. Besok harinya dilaporkan kepada salah satu ulama, diterangkan bahwa sunnahnya bukan meludah, tapi isyarat seperti meludah. Begitu saja. Bukan dengan liur-liurnya dikeluarkan, bukan. Itu sebabnya apa? Tidak menggunakan ilmu. Ada juga kesunahan ketika buang air kecil, tanah berdehem. Nah ini disalahpahami. Ketika mereka buang air kecil, dehemnya suaranya keluar. Di sana juga balas lagi. Bukan begitu. Suara keluar tanpa ada hajat di dalam kamar mandi makruh.
apalagi bernyanyi. Ada yang mandi sambil nyanyi. Ada yang mohon maaf buang hajat sambil baca koran, nelpon, makruh semuanya. Bukan tempatnya itu. Kita dilarang berlama-lama di dalam kamar mandi dan toilet. Kalau ada baca koran di situ sambil nelpon lagi di situ, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berdehem juga tanpa hajat, mengeluarkan suara tanpa hajat juga makruh. Nyanyi, teriak. Makanya Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dimaksud at-tanahnuh, berdehem di situ, tujuannya agar air kencing yang masih ada di perut kita itu keluar. Jadi tidak perlu suara keluar. Begitu. Bukan mengeluarkan suara, apalagi perempuan, mohon maaf. Perempuan di masjid, di toilet, dehemnya kuat itu. Laki-laki mendengar suara begitu menjadi haram. Suara perempuan itu bisa jadi aurat kalau memunculkan syahwat. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena tidak belajar ilmu tersebut. Ilmu menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Nah, makanya disebut oleh Imam Ghazali, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Amal tanpa ilmu la yakun. Sulit menjadi sempurna, sulit terwujud dengan baik. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita bahas isi doa tadi, ya. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi, kemudian wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya, pertemuan berikut kita uraikan isi doa tersebut satu persatu. Mudah-mudahan semua bisa sehat wal afiyah, bisa istiqomah, dimudahkan seluruhnya hajatnya, yang sakit disembuhkan, wa khususnya Fatihah ila ruh wa ummi wal jasadi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wa alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.